bersama dan keluarga kita bisa terpenuhi. Dengan demikian sedikit pembukaan dari kami dan waktu sepenuhnya kami serahkan pada Amir untuk bisa menyampaikan materi. Baik, terima kasih Bapak Kades atas kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sukutokan bersama Pak Dinas Amak Wahangai, para pemuda yang kami hormati, terkhusus masyarakat Sukutokan. Maksud kedatangan kami di sini bahwa ingin mau menyampaikan program di tahun anggaran 2022 ini adalah program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat. Gomi kita pakai bahasa Indonesia ya, ini ya bisa ya Mio, bisa paham masih le? Campuran. Goni sebenarnya adonara tapi campuran, lama di luar, lahir di luar, jadi kadang lancar, kadang juga tergantung. Kemudian bahwa kita patut syukuri usulan dana DAK di tahun anggaran 2022 ini kami usulkan tuh ada 35 desa. Namun yang disetujui dan diakomodir oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Cipta Karya, salah satunya adalah Desa Sukutokan. Desa Sukutokan dia mendapat dana sebesar 399.597.750 rupiah. Di mana angka ini, uang tadi, itu kita membangun septic tank sanitasi yang sehat dan bersih. Dan keperuntukannya sebanyak 50 unit ini untuk masyarakat yang pertama, masyarakat yang MDR berpenghasilan rendah. Yang kedua, untuk saudara-saudara kita yang stunting dan difabel. Juga untuk saudara-saudara kita yang memang selama ini belum memiliki WC atau septic tank. Kemudian program ini dibangun hanya septic tank dan perbaikan klosetnya saja dengan nilai uang sekian. Kenapa pemerintah turut berpikir sampai ke septic tank, sampai ke tingkat desa malahan? Nah ini gue perlu sampaikan bahwa memang data secara nasional bahwa NTT ini masih masuk dalam sanitasi lingkungan yang sangat buruk di urutan keempat dari seluruh Indonesia. Dan Tite di wilayah Flores Timur juga masuk dari antara kabupaten di NTT yang memang sanitasinya masih buruk. Tite selama ini punya septic tank. Tite merasa senang, bangga ketika septic tank kita ini tidak penuh sampai puluhan tahun, termasuk gue juga sebenarnya. Ternyata itu konsep dan pemikiran yang salah. Jadi septic tank ini apabila dia kalau sudah lama justru dia dalam kurun waktu 1 tahun itu meninggal 50 orang. Setelah dicek itu karena sanitasi yang buruk. Itu salah satu contoh. Dan yang paling terasa di Kota Kupang, sumber mata air yang ada di bawah mata dulu, yang dulu mungkin yang di Kupang pernah ke Kupang tahu bahwa dulu tuh sumber air bawah mata ya, itu dulu dinikmati, tapi sampai sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena apa? Sudah terinfeksi virus E. coli akibat dari septic tank yang sangat buruk. Jadi dia meresap di dalam tanah, terbawa. Karena di dalam tanah itu lapisan-lapisan ada alur mengantar ke muara sumber air di dalam tanah, sehingga sangat mempengaruhi. Sejak itu sumber mata air dari bawah mata itu tidak pernah dipakai lagi. Kemudian di Kota Kupang sendiri pun WC-WC semua itu sudah disedot.
sistemnya, dan itu disedot pakai tangki, bawa buang ke tempat pengolahan. Nah, kebetulan kami dari Dinas PU juga sudah atas bantuan dari pusat juga sudah membangun ITLT, tempat pengolahan limbah yang ada di Muda Keputu. Nah, itu kami sudah bangun jadi diolah. Jadi semua ke depannya septic tank kita ini nanti disedot dan dibawa untuk diolah. Kita akan berpikir, berarti kotoran itu berarti pasti di dalamnya berbau, menimbulkan penyakit dan lain sebagainya. Jawabannya iya, akan bau dan menimbulkan penyakit apabila septic tank yang kita bangun tidak sehat dan tidak berstandar. Tapi kalau sekarang itu nanti dia yang kita bangun tuh keluar nanti jadinya airnya bersih di peresapan dan bisa kita pakai untuk siram halaman atau bunga. Ketika nanti kita bangun septic tank yang sesuai standar ini, sesuai dengan persyaratan sanitasi desa yang sudah jalan kurang lebih 4-5 tahun yang lalu Desa Solor sudah, ada beberapa desa sudah menjalankan itu. Kemudian setelah itu nanti bertahap dan semua desa itu kami usulkan untuk supaya bisa semua septic tanknya bisa dirubah. Ina. Kemudian bagaimana cara menjalankan program ini? Cara menjalankan program ini, prinsip dasarnya adalah direncanakan, dibangun, atau dilaksanakan, serta dipelihara, diawasi dan dipelihara oleh masyarakat sendiri. Dengan catatan membentuk yang namanya KSM, Badan Pengurusnya KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat. Nah, ini nanti berapa susunannya, berapa orang, apa-apa saja nanti baru jelaskan masuk ke situ. Kemudian dana ini dari sekian tadi yang saya sudah sebutkan 329 juta sekian, terdiri dari fisiknya 60%, biaya upah kerjanya 35%, dan 5% dari anggaran panggu tadi untuk biaya operasional. Jadi 5% itu untuk biaya operasional KSM. 60% itu fisik untuk membangun septic yang 50 unit. 35% ini upah kerja, jadi Mio kerja upahnya dibayar. Kemudian 5% ini KSM pada saat transfer urus gelaran tukar, beli buku, beli materai dan lain sebagainya, itu menggunakan uang 5% ini. Kemudian tahapan pencairan keuangan ini itu terjadi 3 tahap. Yang pertama 25%, tahap pertama. Tahap kedua pencairannya sebesar 45% dari pagu tadi, dan 30% terakhir di tahap 3. Begitu. Kemudian bagaimana cara untuk supaya bisa uang ini cair? Ketika badan pengurus KSM ini sudah terbentuk, maka haruslah dibuat yang namanya Rencana Kerja Masyarakat atau disebut RKM. Di dalamnya itu semua termuat di dalam dokumen yang namanya RKM, mulai dari Mio punya rencana, gambar, jumlah kakak yang dapat berapa orang, semuanya di dalam. Setelah itu baru bisa sebagai syarat untuk bisa dibuatkan kontrak kerja bersama kami, kemudian nanti bisa proses lebih lanjut. Kemudian untuk supaya bisa uang ini bisa cair, pengurus KSM tadi yang akan dibentuk harus mempunyai rekening dan cap KSM. Nah, mungkin awal pertama Mio bisa buka nilai uang mungkin kalau 50.000 bisa ya Bapak Desa sekarang kalau buka rekening 1.000 bisa ya. Cukup dengan 50.000 Mio buka di rekening di Bank NTT. Setelah buka rekening,
Nanti yang mengurus ambil uang tadi baik tahap pertama, tahap kedua dan seterusnya itu yang berhak tanda tangan di dalam spesimennya, itu biasa namanya spesimen. 1 ketua, 2 bendahara, dan yang ketiga salah satu orang calon penerima manfaat yang bisa kita anggap urusan administrasi. Bapak ya? Untuk sementara jelas ya, Ina, aman? Jelas. Oke. Kemudian septic tank ini dibangun kalau ada 2 jenis. Yang pertama konvensional atau titik buat sendiri. Seperti biasanya gambar di kami ada, perhitungan ratu semuanya ada di kami. Kita gali lubang dengan ukuran 5x5, 5x5, 1,5 kali 1,5 dengan tinggi 1,2, baru titik anyam tulangan, cor, pakai BGT, papan coran, kemudian kita cor kerja seperti biasa. Setelah kita bangun itu dengan persiapannya tambah dengan nanti perbaikan kloset. Itu prinsipnya. Pilihan yang kedua, kita bangun opsi lain adalah kita dengan menggunakan pabrikasi. Kita menggunakan pabrikasi. Nah, pabrikasi ini itu datang kita pasang butuh waktu kurang lebih 3 hari sudah selesai. Di mana di dalam kamar-kamarnya sudah diatur. Ketika kita membangun dengan konvensional atau titik buat secara manual, maka seperti biasa kita bikin septic tank, tapi nanti ikut gambar dari kami, nanti fasilitator pendamping teknik juga akan memberikan pendampingan. Itu ada 3 kamar, mulai dari masuk kamar pertama, masuk kamar kedua. Masuk kamar kedua ini dia diolah. Jadi kalau kita buat dengan manual ya, kita olah, kemudian kita harus buat yang namanya kita menumbuhkan bakteri di situ. Bakteri pengurai, namanya bakteri E. coli. Bakteri ini yang tugasnya mengurai kotoran kita ini, dia nanti akan menjadi lumpur, bercampur dengan air. Di dalam media wadah itu ukurannya 90x90 cm, nanti lebih jelasnya nanti dengan tenaga teknis. Itu tuh dengan botol aqua ini kita potong di atas, potong di bawah. Kita isi 4 botol aqua yang kita gunting-gunting, isi ke dalam, baru kita taruh di tempat 90 cm, taruh kita jejer. Jadi kita banyak membutuhkan botol aqua ini. Dalam satu isi ini saja ada 4 botol aqua di dalamnya, baru kita bikin petak. Nah, ini fungsinya untuk menumbuhkan bakteri pengurai tadi, sehingga tugas dari bakteri ini untuk menghidupkan, menguraikan kotoran titik untuk supaya menjadi lumpur dan tidak berbau. Itu satu alternatif apabila memang Bapak Ibu Ratmio bisa mencari botol aqua banyak. Baru septic tank itu kurang lebih kalau titik hitung tuh kebutuhannya sekitar 70-an botol. Memang konsepnya itu untuk masyarakat, jadi dicari media pengurainya itu dengan yang bisa dapat gampang, murah. Hanya dalam bentuk banyak ini yang kita masih pikir lagi toh. Kemudian yang kedua dengan cara pakai pipa paralon. Kemudian kita gunting, potong pipa paralon PVC untuk menganalisa secara teknis bahwa program ini harus selesai di akhir bulan Oktober 2022 ini. Apabila Mio memakai konvensional atau bikin sendiri, maka target kita terlambat. Apabila kita terlambat, ini menjadi penilaian dari pusat, laporan titik, dan mungkin uang kita di tahap yang ketiga itu tidak akan dibayarkan karena kita terlambat kait. Tapi kalau Mio semangat juangnya tinggi, kalau kompak kerja, ya mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi berdasarkan kami, tahun kemarin program ini ada di Dinas Pemukiman Wilayah, di Dinas Perkim. Itu sampai sekarang belum selesai karena mereka kerja pakai sistem manual. Sampai dengan sekarang itu belum selesai.
Kalau kita fabrikasi, maka dia cepat, efektif, efisien, dan dari segi biaya kita sangat hemat dan cepat. Jadi saran saya hendaklah bijak memilih, benar-benar dikompromikan betul-betul bersama masyarakat calon penerima manfaat, bersama KSM dan tenaga teknik. Nanti untuk rembuk memilih bangun sendiri atau pakai fabrikasi. Kalau fabrikasi kita tidak pikir lagi cari botol dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita fabrikasi itu memang dari target bulan Oktober tadi itu mungkin di bawah bulan Oktober, Agustus, September itu kita sudah selesai. Kemudian apabila kita manual, maka kita hanya cukup dapat septic tank 50 unit. Sesuai dengan kondisi titik masing-masing di desa, tadi saja di Samasoge sama, terinventarisir, tercatat yang berhak wajib menerima septic tank program ini di atas 50 orang kakak, Pak Kades. Ada sekitar 114 kakak yang mereka butuhkan, jadi banyak sekali. Pertanyaannya, apakah bisa kita bangun melebihi volume 50 unit yang bisa ditentukan ini? Jawabannya sangat bisa sekali. Dengan catatan uang upah yang sebesar 35% tadi kita kurangi. Kita kurangi uang upah sebesar 35% tadi, bawa masuk ke fisik 60%. Satu. Bisa juga yang 5% tadi kita kurangi sedikit masuk ke fisik tadi, sehingga fisik tadi dari 60 dia bisa naik 80. Tapi itu pun belum tentu dia menjamin bisa terakomodir semua. Minimal ya kita bisa dapat tambah 30 unit lagi. Makanya pilihan yang terakhir orang pusat berpikir maka ada opsi lain, yaitu fabrikasi. 1 unit bangunan ini sesuai dengan hitungan kami sementara itu 7 juta rupiah. Dari 7 juta rupiah itu di dalamnya kita bangun rumah septic tank plus dengan perbaikan kloset. Tetapi kalau titik fabrikasi kisarannya paling mahal sekitar 4,5 jutaan. Kita masih punya saving dana, masih punya uang sekitar 2,5 juta. Nah 2,5 juta ini kita kumpul untuk kita tambah, sehingga saudara-saudara kita yang masih belum mendapat bagian program ini kita bisa upayakan untuk bisa dapat. Caranya bagaimana? Caranya adalah Mio harus duduk rembuk. Calon penerima manfaat, Bapak Kepala Desa, pengurus KSM, kemudian bersama dengan pendamping TPL, nanti kami membantu untuk sendiri menentukan. Kami harus bikin sendiri berapa unit, kami harus beli fabrikasi berapa unit. Dari 50 ini hasil kesepakatan dan hitung-hitungan teknis dari dibantu oleh tenaga pendamping, kami dapat 70 unit. Itu semuanya nanti dituangkan dalam RKM, Rencana Kerja Masyarakat ya. Nah. Kemudian saya bisa sampaikan lanjutannya terkait tentang formasi pembentukan kepengurusan program ini, yaitu KSM. Yang pertama adalah ketua, yang kedua bendahara, yang kedua sekretaris, yang ketiga bendahara, yang keempat perencana 1 orang, yang kelimanya pengawas, dan yang keenam itu tokoh masyarakat. Ketika tokoh masyarakat itu menyampaikan, semua bisa ikut bangun kerja, karena ini kita kan namanya swadaya, berarti kerja bersama-sama. Jadi ada butuh 1 orang yang sangat berpengaruh yang bisa menggerakkan kita bekerja. Kemudian ada lagi terakhir yaitu tim pengadaan. Nah, tim pengadaan ini terdiri dari 3 orang. Tim pengadaan ini nanti bertugas dia mengadakan barang, pembelian barang, baik mau beli semen, pasir, batu, dan lain sebagainya. Juga termasuk kalau mau pakai fabrikasi, maka mereka juga bagian tugas dari mereka untuk melelangkan.
Nanti secara teknisnya itu ada lanjutan lagi ini bukan baru ini, kami hanya sekedar datang untuk sekedar memberikan pengenalan program dan bagaimana kepengurusan dan lain sebagainya. Nanti selanjutnya Bapak Kades ada teman yang lain datang secara rinci itu dengan catatan KSM sudah terbentuk, calon penerima manfaat sudah ada. Mungkin inti-inti program ini saja yang dapat saya sampaikan. Hanya saya sampaikan kepada Bapak Kades, hendaklah betul-betul secara adil dan tepat sasaran untuk memilih keluarga kita yang betul-betul membutuhkan. Terkonsentrasi 50 unit, tidak tertutup kemungkinan untuk melihat keluarga yang lain sehingga bisa total di atas berapa unit, tapi menentukan dia dapat atau tidak setelah di atas 50 unit setelah duduk rembuk melalui perhitungan dulu dengan seperti yang sudah saya sampaikan. Bisa pakai pabrikasi, bisa segala macam sehingga dari 50 unit akhirnya kita bertambah menjadi 70 unit. Kemudian nama-nama calon penerima manfaat itu kirim ke kami untuk kami keluarkan SK penetapan calon penerima program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat. Kemudian saya tanya sekarang, apakah bisa dari kepengurusan KSM ini kita bisa bentuk sekarang? Berarti butuh sekitar 9 orang. Kalau memang bisa, sekarang kita pilih. Kalau memang belum bisa, maka kami minta paling lambat Rabu atau Kamis Bapak Kades atau aparat desa yang lain bawa ke kantor supaya kami tuangkan dalam bentuk surat keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten. Mungkin untuk sementara demikian program sanitasi berbasis masyarakat ini secara inti saya sudah sampaikan. Nanti akan berkembang apabila ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Kades. Terima kasih Alex. Jadi kita dengar kayak barangkali undangan kedai dan ya, satu berapa orang? langsung Langsung aja ya. Ya, langsung Am. Artinya saya ambil pembicaraan terakhir dari Pak Ales selaku tim dari PU tadi. Pembentukan kelompok tuh. Kalau boleh hari ini kita bisa langsung bentuk kelompok. Terima kasih. Ya, karena peserta cukup lengkap ini. Oke. Artinya dari kelompok bermanfaat termasuk kami ini sudah lengkap. Jadi kalau boleh kita bentuk, baru dia punya perkembangan seperti apa nanti baru kita apa. Oh, gitu. Baik Ahmad, terima kasih Bapak. Mungkin tampung atau kita langsung jawab ya. langsung ya. Terima kasih Pak Wakil Ketua BPD. Ini yang kami harapkan supaya karena program ini mepet, Mio lebih cepat bergerak, lebih cepat membentuk, lebih cepat mengurus uang, lebih cepat bekerja, dan program target waktu yang kami tentukan tadi, pusat yang tentukan, kita bisa kejar. Itu yang kami harapkan ya, Mae. Terima kasih. Pertanyaan gue sekarang, apakah Tite langsung dulu masuk pembentukan KSM atau gue masih mau ingin menjawab apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mio. Pertanyaan apa? Boleh. Kalau pertanyaan takimu barangkali bisa disampaikan apa kriteria Baik Bapak. Ya. KSM ini. Iya. Lebih jelas. Ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak Kades. Jadi untuk kepengurusan KSM ini tidak perlu sarjana. Tidak perlu juga, kalau memang tidak ada SMA tidak perlu juga. Cukup SMP juga bisa. Yang namanya ketua berarti dia sudah bisa berbicara, sudah bisa bijak dan bisa memimpin ketua. Dan bisa tahu baca tulis. Apalagi nanti kalau bendahara hitung 3 juta pengeluaran,
Kalau ketua nak noyala doi itu memang repot, akhirnya bendahara bisa ini. Nah, untuk itu mungkin ketua harus mengetahui bagaimana juga alur keluar masuknya uang dan pertanggungjawaban. Ini prinsip ketua. Sekretaris tugasnya mencatat dan lain sebagainya seperti berbiasa. Cukup juga SMP, standar paling bawah kalau ada SMP. Kalau ada SMA lebih bagus lagi. Nah, punya tugas itu segala macam ada di dalam juknis dan juklak. Itu nanti ada penjelasan tambahan. Bendahara cukup bisa baca tulis dan bisa kasih doi. Jadi tidak harus sarjana ekonomi. Ya, baik? Ya. Nah, yang bisa hitung uang, bisa nanti ke bank di NTT di Larantuka untuk transaksi uang, bawa uang ke sini, kemudian dimanfaatkan dan bisa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. Kalau bisa ada yang bisa komputer lebih baik lagi. Karena dana operasional 5% ini, dia bisa beli printer juga, pengurus KSMI Pak Kades. Nanti selesai printer itu diserahkan ke kantor desa. Ini jelas dipertanggungjawabkan. Harga printernya tuh ya maksimal sekitar 2 jutaan. Kemudian tim teknis STM bangunan take ke ini malah tukar. Ya. Kembali lagi asal bisa baca tulis. Ya, Pak Kades. Pengawas sama. Pengawas itu tugasnya cari orang yang bisa berpengaruh lah. Juga mengerti sedikit tentang bagaimana pertukangan safety tank. Kita bukan bangun-bangun, tapi cukup dengan safety tank saja. Jadi skopnya kecil saja. Tim pengadaan ini orang yang paham tentang nanti tentang pelelangan itu akan ada pembekalan. Tapi seperti biasa, yang penting bisa mengerti baca tulis dan lain sebagainya. Kemudian bisa menentukan memilih siapa yang calon bisa untuk membeli material. Mungkin itu kriterianya untuk sementara demikian Pak Kades. Ini pertanyaan Ya. menyangkut kriteria. Misalnya kita pasang organ yang ada perangkapan tugas dalam desa. Bisa lah Bapak. Bisa lah ya. Ya, nanti mengganggu tugas daripada ini. Oh iya. Nah, Jadi yang rangkap bisa ala, untuk anggota DPD bisa ala, perangkat desa bisa ala. iya. Kalau take sama sekali cukup 1-2 orang bisa. Yang penting betul-betul kerja full juga di program ini. Iya. Kalau memang tidak ada, tapi sebaiknya jangan dulu. Ya, betul. Nah, jadi dia punya struktur tadi ya. Ada ketua, ada sekretaris dan bendahara. Kemudian satu KSM itu berapa orang? Satu ama. Satu orang ketua, Ya. 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara, 1 orang tim tenaga teknis, 1 orang pengawas, perencana, 1 orang pengawas, 1 orang lagi tokoh masyarakat. 3 Kalau orang. memang perlu ya. Ya. 3 orang tim Pengarah. Berarti kita butuh atahiwa ya. Bapak ya. Nah, begitu. Ini Bapak. Langsung ya Pak. Itu percayakan keluar ya. Kita bilang apa ya perangkapan juga bisa alat apa ya. Tuan mana sama sobat ya. Ada yang tolong sekarang. Sekretaris boleh ngawai. Jadi amalan itu kurang jadi amalan boleh untuk Keluar tadi kita tidak. Ada 2. amalan ini jadinya untuk tim pengadaan. Betul Pak. Ya. Jadi sekretaris tahet. Ras jaga tadi.